Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini saya akan memberikan renungan buat kita semua. Sebuah lanjutan renungan yang diambil dari Filipi, pasal yang ketiga, ayat 13 dan 14. Firman Tuhan dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi hal ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya akan fokus kepada kata tujuan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dalam hidup ini, segala sesuatunya diciptakan dengan sebuah tujuan. Dalam hidup ini, ketika kita mau melakukan sesuatu, ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Ada sebuah tujuan yang ingin kita lihat di masa depan. Sama halnya dengan kita semua. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Kita diciptakan dengan kuasanya yang besar. Dan tentu saja ada sebuah tujuan yang ingin Tuhan lihat dalam hidup kita. Tuhan sudah menaruhkan sebuah tujuan ilahi dalam setiap masing-masing kita. Jemaat Tuhan, jika seseorang tidak tahu tujuan hidupnya, bukan berarti mereka tidak punya tujuan hidup. Jika mereka belum menemukan tujuan Allah dalam hidupnya, bukan berarti mereka tidak punya tujuan hidup. Renungan pertama hari ini, apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup Anda? Sudahkah engkau tahu apa yang mau Tuhan lihat dalam hidupmu? Sudahkah engkau tahu apa yang ingin Tuhan lihat dalam hidup kita di masa depan? Gambaran apa yang ingin engkau capai yang Tuhan mau dalam hidupmu? Jemaat Tuhan, saya berdoa kita semua harus memiliki sebuah tujuan ilahi. Yang kedua, apa yang sudah kita lakukan jika Anda memang sudah memiliki tujuan hidup? Jika Anda pernah mendengar atau tahu atau menemukan tujuan Allah dalam hidup Anda di masa lalu, apa yang sudah Anda kerjakan untuk itu? Di mana posisi Anda dari titik tujuan tersebut? Dan hari ini Paulus memberitahu bahwa 3 hal sudah dia lakukan untuk tujuan hidupnya. Yang pertama, dia melupakan apa yang di belakangnya. Paulus tahu sekali bahwa masa lalunya tidak bisa diubah. Paulus tahu sekali bahwa masa lalunya tidak akan mempengaruhi apa yang terjadi di masa sekarangnya dan di masa depannya. Paulus tahu sekali bahwa dia harus mengabaikan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Itu yang dilakukan Paulus. Yang kedua, Paulus menghadapkan diri apa yang ada di depan. Dia dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Dia fokus kepada apa yang di depan. Mungkin di masa sekarangnya dia mengalami hal yang tidak menyenangkan karena dia berada dalam sebuah penganiayaan, di penjara oleh karena Injil. Tetapi itu tidak mengubah apa yang di hadapannya, tidak mengubah tujuan hidupnya. Dan yang ketiga, dia mengatakan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Paulus berkata, aku berlari. Dia melakukan sebuah usaha. Dan usahanya itu adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, sebuah usaha yang keras. Dia tidak berkata, aku telah berjalan. Dia tidak berkata, aku merangkak. Tetapi dia berkata, aku berlari. Dia melakukan supaya usaha yang cepat, usaha yang keras, supaya tujuannya segera atau cepat tercapai. Jemaat Tuhan, apa yang sudah engkau kerjakan dalam hidupmu? Terkhusus dalam bagian tujuan hidup. Masihkah engkau fokus mengerjakan tujuan hidupmu? Masihkah engkau mengarahkan diri kepada apa yang di depan? Atau engkau sibuk terhadap masa sekarangmu? Atau engkau sibuk terhadap apa yang di belakangmu di masa lalu? Jemaat Tuhan, mari kita fokus kepada yang di depan dan berlari, berusaha supaya kita mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. 2 hal yang ingin saya ingatkan dalam renungan ini. Apa yang menjadi tujuan hidupmu di masa lalu yang Tuhan sudah taruhkan untuk masa depanmu? Dan yang kedua, apa yang sudah engkau lakukan untuk tujuan hidupmu tersebut? Mari kita berdoa. Tuhan, jika kami belum memiliki tujuan hidup, kami belum menemukan tujuan hidup, kami tidak tahu tujuan hidup kami, Hamba mohon beri hikmat-Mu supaya mereka menemukan tujuan Allah dalam hidup mereka. Dan bagi mereka yang sudah menemukan tujuan hidup, ingatkan mereka, sadarkan mereka, supaya mereka fokus kepada tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Supaya mereka tidak berfokus kepada masa lalu mereka,
supaya mereka tidak berfokus kepada apa yang terjadi di masa sekarang mereka, supaya mereka terus melihat kepada apa yang di depan mereka, yaitu tujuan Allah yang besar dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat-Mu, beri kami kekuatan-Mu untuk menjalani hidup kami sesuai dengan tujuan Allah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus fokus kepada tujuan hidup kita yang berasal dari Allah. Tuhan Yesus memberkati.